Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih sahabat sudah subscribe dan setia menyimak video-video S-TV tanpa skip. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. S-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini S-TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Dongri Karaja. Film ini mengisahkan tentang perjalanan cinta antara seorang mafia dan adik dari seorang polisi yang memburunya. Mafia tersebut harus membuktikan cintanya kepada sang pujaan hati walaupun harus diburu oleh para polisi. Ia terus berjuang untuk mendapatkan cinta kekasih pujaan hatinya meskipun nyawa menjadi taruhannya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Berhasilkah ia bersatu dengan sang pujaan hati? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, jika sudah langsung saja kita simak, ini dia alur ceritanya. Dongri tahun 2016. Kota Dongri adalah kota yang aman dan damai sebelum Mansur Ali berkuasa sebagai mafia yang paling ditakuti di kota Dongri. Ia memiliki seorang anak angkat bernama Raja yang ia didik sebagai penjahat yang kelak akan menggantikan posisinya. Kepala polisi yang bernama Syafiq Ahmed akan terus berusaha menghancurkan kekuasaan Mansur Ali. Seseorang berlari menghindari kejaran seorang polisi. Namun naas ia harus tewas di antara warga yang merayakan upacara Holi bersama-sama di jalanan. Syafiq Ahmed mengevaluasi cara kerja si Dant yang diberi tanggung jawab untuk mengatasi Mansur Ali. Karena sudah 5 pengusaha tewas oleh Mansur Ali dan kelompoknya. Lagi, setelah berhasil membunuh dengan menggunakan seragam kepolisian, kini Raja diperintahkan ayahnya, Mansur Ali, untuk menghabisi anak buah daya salah satu mafia yang mau menguasai kota Dongri. Dengan cepat Raja mengikuti anak buah daya yang berada di kuil. Menyadari kehadiran Raja, anak buah daya berlari menghindar. Namun lagi-lagi Raja berhasil membunuhnya dengan menembaknya di atas gedung hingga ia tewas terjun dengan bergelimangan darah. Mendengar berita itu, Daya sangat marah karena ia selalu gagal membunuh Raja sebagai kaki tangan Mansur Ali untuk menguasai Dongri. Setelah kematian anak buah Daya, Syafiq sangat marah kepada Sidat. Damle yang ada di ruangan itu dengan sombongnya mengajukan diri bisa menemukan pembunuh 6 pengusaha itu. Ia mengatakan jika tidak berhasil menangkap pelaku maka ia akan keluar dari kepolisian. Maka Syafiq Ahmad memberinya waktu 12 jam untuk menyelesaikan itu semua. Damle melakukan kecurangan. Ia menangkap salah seorang pemuda, memukulinya di depan orang tuanya dan semua warga. Pemuda itu memohon agar bisa dilepaskan karena ia tidak tahu menahu urusan pembunuhan yang didalangi oleh Mansur Ali. Damle mengatakan jika ia mau mengikuti semua perkataannya, maka ia akan dibebaskan. Pemuda itu pun menurut. Maka Damle melancarkan aksinya merekam pengakuan pemuda itu. Dalam video itu ia berkata, "Saya adalah pelaku pembunuhan yang terjadi. Tidak ada hubungannya dengan Mansur Ali karena saya melakukannya untuk membantu ayah saya yang sedang sakit." Setelah berbicara seperti itu, pemuda itu berlalu. Tapi Damle malah menembaknya hingga tewas di depan keluarganya. Ayah dan ibu pemuda itu menangis sedih melihat kematian anaknya di depan mata kepala mereka. Berita pelaku pembunuhan telah menjadi topik utama, hingga Damle mendapat pengakuan yang luar biasa dari masyarakat dan juga kepolisian. Dengan bangga Damle menceritakan kebohongannya di depan publik. Setelah melakukan pencitraan untuk menutup kebusukan Mansur Ali dan Raja, Damle mendapat hadiah besar dari Mansur Ali. Raja yang berkenalan dengan gadis membuatnya sudah cukup jatuh cinta, walaupun belum tahu siapa nama gadis tersebut. Ia merayakan upacara Ganesha bersama-sama sang gadis, lalu menari dan bergembira bersama. Tapi, kegembiraannya berubah menjadi bencana. Saat Daya datang menyerang di saat ia tak siap.
Daya menyabetkan beberapa sabetan pedangnya ke arah tubuh raja yang menari. Sruti, gadis yang menemani raja menari, menjerit ketakutan. Raja akhirnya jatuh terhuyung. Dengan cepat ia membawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan keadaan raja kritis. Ia harus dioperasi untuk menyelamatkan nyawanya. Hingga Sidat datang dan mengawasi raja di ruang ICU. Tanpa diketahui Sidat, anak buah Mansur Ali mencuri dengar pembicaraan Sidat yang meminta keterangan dari Suruti. Mereka melaporkannya pada Mansur Ali yang berada di mobil bersama istrinya. Ibunya merasa sangat sedih melihat anaknya dalam keadaan tak berdaya. Maka mereka memutuskan untuk berdoa agar raja kembali pulih. Sruti merawat dengan baik raja, hingga ibu raja datang senang melihat raja sudah dalam keadaan baik. Setelah raja cukup pulih, Sidat datang untuk menangkap raja. Ia terus membeberkan kejahatan raja di depan Sruti yang tidak mengenal latar belakang raja. Tapi karena Sidat tidak memiliki bukti, ia gagal untuk membawa raja ke penjara. Raja yang berhasil pulih dan keluar dari rumah sakit datang ke sebuah diskotik. Ia menghajar Daya yang sedang menari bersenang-senang. Namun saat raja ingin menghabisi Daya, Sruti menelponnya hingga raja mengurungkan niat menghabisi Daya. Saat selesai ditelepon Sruti, raja kembali masuk ke diskotik itu, tapi Daya telah melarikan diri bersama anak buahnya. Sruti tanpa diduga menyatakan cintanya kepada raja dan memutuskan untuk menikah. Mereka menemui ibu raja yang senang dan merestui hubungan mereka. Tapi Mansur Ali tidak setuju karena raja mencintai orang lain selain dirinya. Ibu raja terus membujuk Mansur Ali hingga ia mengizinkan untuk menemui ayah Sruti untuk menikahi anaknya. Saat raja menemui keluarga Sruti, ayah Sruti terang-terangan menolak raja. Ia menolak karena raja tidak memiliki bisnis sendiri dan ia takut raja tidak bisa membahagiakan putrinya. Dengan kecewa, raja melangkah pergi. Namun, teman-teman raja mengusulkan untuk raja dan Sruti menikah di bawah tangan saja. Hal ini membuat raja bersemangat. Ia segera menyiapkan semua keperluan menikahnya dengan Sruti. Raja menanti kedatangan Sruti dengan cemas. Setelah beberapa waktu, Sruti datang dan mereka langsung melakukan upacara pernikahan di bawah tangan pendeta. Tapi belum selesai upacara pernikahan dilakukan, kembali Sidat datang dan menangkap raja. Ia meminta bersumpah di depan Sruti untuk mengakui semua kejahatan yang ia lakukan. Karena raja terlalu mencintai Sruti, ia tidak bisa berbohong. Raja akhirnya mengakui semuanya di hadapan Sruti. Tapi raja begitu terkejut ketika Sidat mengatakan bahwa Sruti adalah adik kandungnya. Ia merencanakan ini semua untuk menangkap raja agar ia tidak dipindah tugaskan ke daerah terpencil. Sidat dan Sruti tertawa mengejek raja yang terdiam bersama teman-temannya. Raja merasa sangat bodoh. Sidat akhirnya membawa raja. Tapi saat di tangga, raja melakukan perlawanan. Ia bersama teman-temannya berhasil lari dari kuil. Mereka berlari menghambur. Namun Sidat dengan cepat menembaki mereka hingga beberapa teman raja tewas. Sidat akhirnya mendapatkan raja. Mereka berkelahi di pasar dan dengan cepat dipisahkan oleh pedagang. Raja yang berhasil kembali ke rumah menceritakan semuanya kepada ayahnya. Mansur Ali menyarankan raja untuk pergi ke Dubai. Merasa sangat terpukul kehilangan teman-temannya dan ditipu gadis yang ia cintai, raja menuruti Mansur Ali. Namun saat di bandara, Sidat berhasil menangkap raja dan memborgol tangan raja. Daya memberitahu Mansur Ali bahwa anak kesayangannya telah ditangkap oleh Sidat. Ia bahkan mengejek Mansur Ali akan kehilangan kota Dongri. Dan ia akan menjadi penguasa Dongri menggantikan Mansur Ali dan juga raja. Sidat menyambuk tubuh raja yang terikat di kursi. Ia terus meminta raja mengakui semua kejahatannya. Raja menjerit kesakitan, tapi semakin raja menjerit, Sidat semakin menyambuknya dengan kencang. Demla yang datang meminta Sidat menghentikan penyiksaan terhadap raja. Ia mengatakan jika raja tewas maka Sidat akan kehilangan pekerjaannya. Sidat menuruti perkataan Demla dan meninggalkan raja. Demla memberi es batu kepada semua luka di tubuh raja. Dan kemudian membebaskannya dari ruangan itu. Ibu raja menemui Sruti dan mengatakan bahwa raja putranya benar-benar mencintai Sruti sambil berlalu meninggalkan Sruti sendiri. Selepas kepergian ibu raja, Sruti menangis dan ia mengingat kenangan manis yang dilalui bersama dengan raja. Saat pengadilan raja pun tiba,
Jaksa penuntut membacakan semua kejahatan raja dan memanggil Sruti sebagai saksi. Sruti datang dan mengatakan persaksiannya. Tapi tanpa diduga Sruti malah mengatakan raja tidak ada hubungannya dengan Mansur Ali dan raja bukanlah pembunuh. Karena Sidat menangkap raja tanpa bukti, maka pengadilan memutuskan untuk melepaskan raja. Sidat yang marah kepada adiknya menanyakan alasan Sruti membohongi dirinya. Tapi Sruti malah mengatakan ia kini telah mencintai raja dari hatinya. Mansur Ali yang menemui raja memintanya menghabisi Sruti. Tapi mendengar itu Sruti tanpa takut malah membawa raja menjauhi ayahnya. Ia membawa raja ke pantai dan mengatakan semua isi hatinya kepada raja. Tapi saat mereka sedang berbicara, lagi-lagi Sidat datang dan menembaki raja dengan pistolnya. Raja segera menghindar. Dan untuk mengulur waktu, raja menembak lengan Sruti hingga membuat Sruti terluka. Raja kemudian berlari. Sementara Sidat meminta anak buahnya mengurus Sruti sementara ia mengejar raja. Tapi ia kembali kehilangan raja. Sruti dirawat di rumah sakit untuk menyembuhkan lukanya. Saat raja menengok Sruti ke rumah sakit, lagi-lagi Sidat menodongkan pistol ke arahnya. Raja dibawa oleh Sidat keluar ruangan rumah sakit. Di parkiran, Damle datang dan meminta Sidat membebaskan raja sambil mendodongkan pistolnya. Namun Sidat dan anggota polisi lain menertawakan Damle setelah raja pergi. Ia mengatakan pistol Damle telah ia buang pelurunya. Damle berlari ketakutan menghindari Sidat. Ia berlari ke arah perkampungan hingga Sidat berhasil menangkapnya. Damle memohon agar bisa dilepaskan. Tapi Sidat malah menelanjangi Damle dengan pengkhianatannya terhadap seragam yang dikenakan Damle. Karena ia telah bekerja sama dengan Mansur Ali dan tanpa ampun Sidat menembaki Damle hingga tewas di depan penduduk. Ia bahkan membakar kemarahan warga dan mengatakan pelaku pembunuhan Damle adalah raja. Hingga Sidat membawa pistol yang dipakai untuk membunuh Sidat ke Syafiq Ahmed dan mengatakan itu adalah pistol raja. Sidat kemudian menangkap adiknya sendiri Sruti untuk masuk ke penjara dan terus membujuknya agar kembali memihak kepadanya. Tapi Sruti yang telah dibutakan oleh cinta tetap tidak mau lagi membantu kakaknya. Raja telah mengintai polisi untuk menculik Sruti. Saat Sruti keluar dari mobil polisi, Raja segera menyambar tubuh Sruti dan membawanya kabur. Raja meminta supir ayahnya membantunya dengan Sruti agar bisa keluar dari kota itu. Raja dan Sruti akhirnya menyadari perasaan cinta di masing-masing diri mereka. Supir Mansur Ali menemui Daya dan mengajaknya bekerja sama serta mengatakan keberadaan raja. Ia juga menemui Sidat melakukan hal yang sama. Baik Daya dan Sidat akhirnya pergi menuju lokasi yang telah ditunjuk oleh supir Mansur Ali. Tapi Daya yang terlebih dulu tiba di kapal raja tidak menemukan apapun. Malah ia melihat Sidat. Melihat hal itu mereka akhirnya terlibat baku tembak. Dan Sidat akhirnya menembak mati Daya di kapal raja. Supir Mansur Ali rupanya bekerja sama dengan ibu raja, agar raja bisa terbebas dari Sidat. Tapi saat mereka sedang berbicara, Mansur Ali pun datang. Dengan sangat ketakutan, supir Mansur Ali meminta ampun. Bukan mendapat pengampunan, ia malah dibunuh dengan kejam oleh Mansur Ali. Raja akhirnya bisa menikahi Sruti tanpa halangan dari pihak manapun. Tapi mereka tidak menyadari mata-mata Sidat telah melaporkan keberadaan mereka pada Sidat. Sidat yang mengetahui keberadaan raja langsung menyusulnya. Raja terkejut ketika melihat Sidat dan anggota polisi lainnya. Ia menghindari kejaran polisi, namun salah satu polisi menembak ban motor raja hingga raja dan Sruti terjatuh. Dalam kesempatan itu Sidat dengan cepat menodongkan pistolnya ke arah raja. Namun raja untuk menakut-nakuti Sidat menodongkan pistolnya ke arah Sruti. Padahal raja telah membuang semua pelurunya ke laut karena ingin membawa pergi Sruti jauh dari dunia kriminal. Sruti menangis melihat pistol raja mengarah kepadanya. Namun tanpa diduga, Sidat telah lebih dulu menembak kepala raja hingga terjatuh dan tewas. Dalam masa kritisnya, raja membisikkan kata pada Sruti, kini tidak ada lagi raja anak buah Mansur Ali dalam sejarah. Yang ada adalah raja yang mencintai Sruti yang akan menjadi cerita di semua bibir masyarakat. क्योंकि जो मर जाता है वो प्यार नहीं कहानी तो लोग यही कहेंगे
जो शुरू से प्यार करता था. Film pun selesai. Nah, sahabat, itulah tadi perjalanan kisah cinta antara Raja dan juga Shruti. Ketulusan cinta Raja dan perjuangannya untuk mendapatkan Shruti patut diacungi jempol ya, sahabat. Meskipun pada akhirnya kisah cinta mereka berakhir tragis, namun perjuangan sang Raja untuk mendapatkan pujaan hati benar-benar patut diapresiasi. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus saksikan video-video SLMT TV yang lain ya, sahabat. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga sahabat semua sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.